Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik, semangat dan tetap luar biasa. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini sungguh berbahagia kita bisa tetap dalam kondisi baik dan sehat. Di hari ini kita akan mengawali kegiatan minggu kita dengan kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, sekaligus menjadikan dasar bagi kegiatan LDKS di tahun 2020 ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nats dari firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama terambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saya ulang, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, nats renungan kita pagi hari ini mengingatkan kita sebagai orang muda betapa pentingnya kita bisa merendahkan hati untuk menerima ajaran dan didikan. Di sini dikatakan agar kita sebagai anak, kita menurut dan mendengarkan didikan dan ajaran dari orang tua kita. Di sini dikatakan ayahmu dan ibumu. Tapi saya berharap bahwa nats ini kita maknai secara global. Jadi bukan hanya kita mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu kandung kita atau orang tua kita, tetapi kita bisa memaknainya secara luas, yaitu orang tua atau orang yang kita tuakan. Bisa jadi di sini adalah nenek atau kakek, atau Pak D, Bude, Om, Tante, keluarga yang dituakan, atau di mana kita tinggal bersama mereka. Tetapi bisa juga yang dimaknai di sini adalah orang-orang panutan kita, tokoh masyarakat, tetangga yang kita tuakan, dan sebagainya. Di dalam mendengarkan ajaran didikan, kita akan menjadi manusia-manusia yang bijak. Kenapa kita sebagai anak penting untuk bisa mendengarkan didikan dan ajaran? Karena dengan kita merendahkan hati untuk mendengarkan didikan dan ajaran, maka pada saat itulah kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh, mau dibentuk, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Muara dari ajaran dan didikan adalah pertumbuhan rohani, pertumbuhan mental, pertumbuhan psikis, pertumbuhan pola pikir, dan pada akhirnya akan menimbulkan atau menghasilkan perilaku yang positif pula. Dan inilah yang terpenting sebagai generasi muda. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, latihan dasar kepemimpinan siswa di tahun 2020 ini terlaksana secara istimewa. Karena baru kali ini dilaksanakan dengan metode daring. Berkenaan dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang dialami secara mendunia. Tetapi saya berharap kita tidak kehilangan makna dari pentingnya kita belajar tentang nilai-nilai kepemimpinan. Terkhusus kalian semua sebagai generasi Krisma. Anak-anak Krisma, saya berharap melalui LDKS ini menjadi anak-anak yang tangguh,
anak-anak muda yang punya jiwa kepemimpinan, anak-anak muda yang mau dibentuk, mau bertumbuh, dan pada akhirnya bisa menghasilkan karya dimanapun ditempatkan, di situasi apapun yang sedang dialami. Anak-anakku, ketika kita mau menyediakan diri kita untuk dididik dan diajar, ada upah yang indah. Dikatakan di ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Disediakan suatu karangan bunga dan kalung bagi kita. Dimaknai di sini adalah karangan bunga. Kita tahu bunga itu menggambarkan sesuatu yang indah, mengeluarkan aroma yang harum. Pada saat itulah ketika kita mau mendengarkan didikan dan ajaran, saat itulah kita akan menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar kita. Dan juga kalung ini menggambarkan suatu perhiasan, sesuatu yang berharga. Keberadaan kita sebagai manusia ini tidak sia-sia. Kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain juga. Anak-anakku, ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, saya berharap anak-anak semua tidak hanya berpikir tentang sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar. Tidak. Pikirkanlah juga hal-hal sederhana yang sehari-hari yang ada di sekitar kita. Memiliki nilai-nilai kepemimpinan itu artinya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, mau membaktikan dirinya, mau mempunyai sifat belas asih, punya kepekaan sosial. Pemimpin tidak hanya diartikan sebagai pemimpin suatu perusahaan yang besar, menjadi manajer top, ya, punya berbagai punya ribuan karyawan dan sebagainya. Itu suatu langkah besar dan impian dan cita-cita besar baik adanya. Tetapi marilah diawali dengan hal-hal yang kecil dan anak Krisma mampu melakukannya dimanapun berada. Contoh misalkan ketika Anda berada di tengah-tengah keluarga, pekalah terhadap orang tua Anda. Apa yang bisa Anda bantu untuk mereka? Pekerjaan rumahkah? Atau membantu pekerjaan mereka, misalkan berjualan, atau ikut menjadi ikut memberikan diri sebagai wirausaha, ya, membuka wirausaha, ya, membuka usaha kecil-kecilan, ya, tidak harus dengan modal yang besar, ya, tetapi bisa jadi dengan uang 10.000, ya. Uang 10.000 ini ketika di tangan orang yang memiliki jiwa kepemimpinan akan bisa menjadi bermanfaat karena bisa dipakai. Contoh, tidak hanya untuk jualan sebagai modal, ya, lalu dijual kembali menghasilkan untung. Lalu untungnya ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Tidak hanya itu, uang 10.000 di tangan seorang punya jiwa kepemimpinan bisa jadi itu menjadi satu alat untuk berbuat kemanusiaan, menolong orang lain, berdonasi dan sebagainya. Tetapi uang 10.000 di tangan orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri akan berbeda, anak-anak. Mungkin dibelikan kuotanya dihabiskan untuk game dan sebagainya, hal-hal yang hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri, atau digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Ya, bisa jadi untuk mabuk-mabukan, untuk membeli hal yang tidak penting. Ya. Tetapi saya yakin dan percaya Anda semua, anak-anak Krisma, adalah anak-anak yang punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Saya berharap hidupkan, nyatakan jiwa-jiwa kepemimpinan atau nilai-nilai kepemimpinan yang sudah ada dalam diri Anda. Dan nyatakan itu dalam suatu aksi yang nyata. Berbuatlah lebih
di masa muda Anda dengan hal-hal yang positif dan yang bermanfaat. Tema besar dari LDKS tahun ini adalah generasi muda, generasi yang berkarya. Saya berharap anak-anak Krisma tahun 2020 ini Anda semua mengikuti kegiatan LDKS yang dilaksanakan secara daring ini dengan penuh semangat, penuh tanggung jawab, dan dimaknai betul-betul setiap materi yang Anda terima. Jadikan itu inspirasi, jadikan motivasi untuk Anda bisa dan mampu bergerak lebih. Pelajari hal-hal yang penting. Dan jadilah manusia-manusia bermanfaat. Anak-anakku, dikatakan di sini, di ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Saya yakin dan percaya, ketika Anda sebagai generasi Krisma sudah menyadari bahwa Anda adalah calon-calon pemimpin masa depan, Anda memiliki dasar-dasar kepemimpinan dan juga roh takut akan Tuhan, saya yakin sehebat apapun bujukan untuk berbuat yang tidak baik, Anda akan punya keberanian dan kemampuan untuk menolaknya. Karena Anda sayang dengan masa depan Anda, sayang dengan masa muda Anda. Dan Anda ingin untuk menjadikan hidup Anda bermanfaat dan bermartabat. Karena itu anak-anak, pada kesempatan ini sekali lagi Bu Sinta mewakili SMK Kristen 1 Magelang mengucapkan selamat mengikuti latihan dasar kepemimpinan siswa di tahun 2020 ini. Jadilah generasi Krisma yang hebat. Berkaryalah dengan